Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini, saya akan kembali meringkas sebuah film yang sangat seru, berjudul. Film bergenre thriller ini menceritakan kisah keluarga yang memiliki satu orang anak, di mana mereka tidak sadar sedang mempekerjakan seorang babysitter yang memiliki niat jahat dan berperilaku misterius. Bahkan suaminya sempat tergoda dan tidak sengaja masuk dalam perangkap esek-esek dari wanita penyusup itu. Mampukah keluarga ini terbebas dari permainan menegangkan sang babysitter? Tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. Why did you fire her? She was my best friend. She do this to us? In our bed? Sorry. Di awal film, diperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Mark dan istrinya bernama Linda. Mereka memiliki putri kecil bernama Chloe, yang diasuh oleh seorang babysitter bernama Barbara Highsmith. Pada malam itu, Mark dan Linda ingin pergi merayakan anniversary berduaan di sebuah restoran. Mereka pun menitipkan Chloe pada Barbara. Setelah Mark dan Linda pergi, Chloe merasa lapar dan meminta Barbara memasak makaroni dan keju. Saat akan memasak, tiba-tiba saja Barbara lupa bagaimana cara memasaknya, karena diketahui wanita ini sudah sedikit pikun. Lalu, Chloe pun datang untuk membantu Barbara. Namun, insiden kecil terjadi ketika Chloe terkena cipratan air panas yang mengenai lengannya. Yes. Mark dan Linda pun segera pulang untuk melihat kondisi Chloe. Mommy! How'd this happen? It seems like your babysitter got a little disoriented. Dokter menyarankan agar Linda mencari pengasuh lain, karena Barbara diyakini sudah mulai mengalami demensia atau pikun, sehingga tidak bisa maksimal mengasuh anak mereka. Linda pun menemui Barbara, dan dengan berat hati, memutuskan memecat Barbara yang sudah mengasuh Chloe sejak beberapa tahun yang lalu. Barbara, I'm sorry. You can't watch Chloe anymore. Barbara pun meminta maaf atas kelalaian yang dilakukannya, dan semua ini bukanlah kesengajaannya. Linda yang merupakan seorang pegawai kantoran, dan Mark bekerja di bagian properti, tentu memiliki kesibukan yang mau tidak mau. Mereka harus mencari pengasuh baru. Linda menginginkan seorang pengasuh yang lebih muda dan fresh, agar lebih lincah menjaga Chloe. Sementara Mark tidak terlalu mempermasalahkan soal usia. Yang penting bisa menjaga Chloe dengan baik. Keesokan harinya, Linda mengatakan pada rekan kerjanya bahwa sudah 3 minggu Chloe tanpa pengasuh. Kemudian, rekan kerjanya itu menyarankan untuk memperbaharui iklan lowongan yang dia pasang supaya mendapat orang yang tepat mengasuh Chloe. Dan dia juga menyarankan Linda untuk memasang CCTV di rumahnya agar bisa mengontrolnya dari jauh. Sementara Mark mengurangi waktu kerjanya supaya bisa menjaga Chloe dan bahkan selalu membawa Chloe ke tempat kerjanya di sebuah proyek bangunan rumah. Suatu hari, Mark meminta Chloe bermain di halaman rumah agar tidak mengganggu Mark yang sedang bekerja. Kemudian, Chloe melihat pistol paku dan memainkannya. Seorang wanita muda dan cantik menghampiri Chloe dan mengambil pistol paku itu. Chloe pun mendatangi ayahnya, lalu mengatakan kalau dia punya teman baru. Daddy, I made a friend. About collecting bugs. Hi. Wanita cantik ini bernama Heather. Heather mengatakan kalau dia kebetulan sedang lewat dan melihat Chloe memainkan pistol paku, dan dia pun mengambilnya karena itu bisa berbahaya. Mark berterima kasih atas kebaikan dan kepedulian Heather. Seketika Mark berpikir kalau Heather mungkin bisa menjadi pengasuh Chloe. Singkat cerita, Mark pun memperkenalkan Heather pada istrinya, Linda. It's nice to meet you, Mrs. Kessler. You take Heather and show her your room while Mommy and I talk. Okay, come with me. Okay. Namun Linda tidak setuju untuk memperkerjakan wanita cantik itu karena mereka tidak kenal siapa wanita ini, dari mana asalnya, dan siapa keluarganya. Intinya Linda tidak mau mempekerjakan orang asing
yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi Mark sangat yakin jika Heather adalah orang yang tepat untuk mengasuh Chloe tanpa memperdulikan asal-usulnya. Setelah itu, Linda dan Mark menginterview Heather untuk mengetahui latar belakangnya. Semua pertanyaan Linda berhasil dijawab Heather dengan bijak dan sangat sopan. Linda pun terkesan dengan semua jawaban dari Heather. Apalagi, ternyata Heather memiliki pengalaman menjadi pengasuh di sebuah keluarga sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan, Heather memberikan nomor telepon bekas majikannya. Setelah interview selesai, Heather pun dipersilahkan pulang dan akan dikabari selanjutnya. Sebelum pergi, Heather mengatakan bahwa Chloe adalah anak yang baik dan cerdas, dan dia sangat senang bisa berteman dengan Chloe, sekaligus menjadi pengasuhnya. Malam harinya, Chloe mengatakan pada ibunya kalau dia sangat menyukai Heather dan ingin wanita itu menjadi pengasuhnya dan jangan cari orang lain lagi. Linda pun menghubungi mantan majikan Heather untuk mengetahui rekam jejaknya sebagai pengasuh. Jawabannya ternyata sangat memuaskan, di mana mantan majikan Heather memuji cara kerja Heather yang luar biasa dan sangat disenangi oleh anak-anaknya. And your kids liked her? Oh, they adore her. They'll talk about her every day. That's great to hear. Mendengar hal ini, Linda menjadi yakin untuk mempekerjakan Heather. Dia pun langsung memberitahu Heather bahwa dia diterima dan besok sudah mulai bisa bekerja. This is Heather. Heather, it's Linda Kessler. Oh, hi, Mrs. Kessler. How are you? I know it's last minute, but could you start tomorrow? Whenever you need me, I'm there. Pekerjaan Heather dimulai dengan menjemput Chloe dari sekolah. Setelah pulang kantor, Linda terlihat mendatangi toko elektronik untuk membeli CCTV, di mana dia ingin memasang kamera pengawas agar bisa mengontrol Heather dan Chloe dari jauh. Karena bagaimanapun, Heather adalah orang asing yang belum bisa dipercayai 100% dan perlu antisipasi ekstra. Linda membeli kamera tersembunyi berbentuk radio yang tidak terlalu mencurigakan. Tentu dengan adanya kamera pengawas, Linda akan lebih tenang meninggalkan Chloe bersama Heather. Sesampainya di rumah, Linda dan Mark segera mencoba CCTV yang baru dibeli Linda dan memasangnya di kamar Chloe untuk memastikan semua berjalan lancar. Pada sore hari, Barbara, mantan pengasuh Chloe, datang untuk menyapa Chloe karena dia sangat merindukan gadis kecil itu. Setelah berbincang sebentar, Heather muncul dan terkejut melihat Barbara. Heather langsung menjauhkan Chloe dari mantan pengasuh itu. Barbara mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertemu sebentar dengan Chloe. Heather tetap tidak peduli dan bahkan menghina Barbara dengan mengungkit kejadian yang melukai tangan Chloe. Merasa terhina, Barbara pun pergi dengan rasa kecewa dan bersalah. Linda sempat melihat Barbara dan memanggilnya, tapi Barbara terus berlalu. Penasaran, Linda pun bertanya kepada Heather apa yang sedang terjadi. Di luar dugaan, Heather malah mengarang cerita, berbohong dengan mengatakan bahwa Barbara datang, lalu marah-marah karena pekerjaannya kini sudah diambil alih oleh dirinya. What happened? I don't know. I mean, she just came up to me and started screaming about how I stole her job and Linda pun percaya omongan Heather dan menyarankan agar Heather tidak usah terlalu memikirkannya karena kemungkinan Barbara sedang tidak sehat. Malam itu, Heather diminta ikut makan malam bersama keluarga Linda untuk membangun keakraban. Heather sangat senang bisa merasakan kehangatan keluarga yang telah lama dia rindukan. Namun saat makan, telepon berbunyi. Heather pun menawarkan diri menerima telepon itu, yang ternyata telepon itu dari Barbara. Dalam percakapan tersebut, Barbara kembali meminta maaf atas kejadian tadi sore dan menjelaskan bahwa dia datang hanya ingin memastikan Chloe baik-baik saja. Heather dengan nada kasar justru menolak permintaan maaf tersebut dengan mengatakan bahwa keluarga Chloe kini lebih bahagia tanpa kehadirannya. Barbara sama sekali tidak tahu bahwa dia bukan berbicara dengan Linda, melainkan dengan Heather. Tentu saja, Barbara semakin merasa bersalah dan terus memohon maaf
Setelah itu, Heather kembali ke meja makan dan mengatakan bahwa itu hanya telepon dari seorang salesman. Mereka melanjutkan makan malam tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan Heather pada Barbara. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada sisi gelap dari Heather yang tidak mereka sadari. Siapakah sebenarnya wanita ini? Sementara itu, di rumah Barbara terjadi hal yang tak biasa. Dia mendengar suara-suara misterius, tetapi ketika dia memeriksanya, tidak ada siapapun di sana, hingga terlihat bayangan hitam tiba-tiba melintas. Keesokan harinya, Linda mendapat kabar bahwa Barbara ditemukan tewas karena bunuh diri. Linda segera meninggalkan kantornya untuk menghadiri pemakaman Barbara. Sebelum pergi, Heather mencoba menenangkan Linda dengan mengatakan bahwa bunuh diri sering terjadi pada penderita demensia. Namun, pernyataan Heather ini justru membuat Linda bingung karena tidak ada alasan kuat kenapa Barbara nekat mengakhiri hidupnya. Setelah pulang dari pemakaman, Linda terkejut ketika melihat rumahnya tiba-tiba sangat bersih dan rapi. Bahkan, pakaian kotor mereka sudah dicuci dan disetrika. Tentu Linda tahu kalau Heather lah yang mengerjakan semua itu. Linda pun langsung menemuinya dan bertanya mengapa Heather melakukannya. Heather, did you clean the whole house and do all the laundry? Heather pun menjelaskan bahwa dia hanya mengisi waktu kosong karena Chloe sudah tidur. Namun, ternyata Linda tidak senang dan mengingatkan Heather bahwa tugas utamanya hanyalah menjaga Chloe, bukan mengerjakan hal lain di luar perintahnya. We hired you to watch Chloe when we're not here. That's all. Karena merasa aneh, Linda memutar rekaman CCTV dan melihat Heather dan Chloe mengobrol lama sekali. Tidak terlihat aktivitas Chloe belajar ataupun berlatih biola. Padahal pementasan biola di sekolahnya sudah semakin dekat. Mereka hanya menghabiskan waktu berbicara selama berjam-jam. Hal ini membuat Linda kesal. Ditambah lagi keesokan paginya, Chloe menolak sarapan telur yang dibuat Linda. Dengan alasan, Chloe lebih suka makan masakan Heather. Karena telur yang dimasak Heather rasanya lebih enak. Bukan cuma itu, Chloe juga bilang bahwa dia tidak ingin lagi bermain biola karena lebih menyukai pidato monolog yang diajarkan Heather. Chloe juga akan memilih membawakan pidato dibanding main biola di acara talent show sekolahnya nanti. Linda mulai merasa marah dengan Heather karena sejak diasuh olehnya, sikap Chloe semakin berubah dan sudah mulai berani menentangnya. Bahkan terang-terangan mengatakan bahwa masakan Heather lebih enak daripada masakannya. Ketika Heather datang, Linda langsung memperingatkannya agar tidak lagi mengajarkan pidato monolog kepada Chloe. Dia menegaskan bahwa Chloe akan tetap bermain biola di acara talent show. Linda juga menanyakan apa yang sebenarnya mereka bicarakan selama berjam-jam, karena menurutnya hal itu tidak bermanfaat. Heather menjawab bahwa mereka hanya membahas tentang Barbara dan berlatih pidato sebentar untuk acara talent show. Namun, Linda dengan tegas menyatakan bahwa Chloe harus tetap bermain biola, bukan membawakan pidato monolog. Setelah percakapan itu, Heather mulai curiga bagaimana Linda bisa tahu tentang kegiatannya dengan Chloe. Heather meyakini kalau selama ini dia telah diawasi dan dia pun menemukan kamera tersembunyi di kamar Chloe. Sejak saat itu, Linda melihat Chloe mulai berlatih biola lagi, tetapi Linda menduga bahwa Heather sudah menyadari keberadaan kamera yang mengawasinya. Linda pun menceritakan kecurigaannya kepada rekan kerjanya, yang kemudian menyarankan agar Linda memasang lebih banyak kamera di berbagai sudut rumah untuk pengawasan lebih ketat. Berpindah ke adegan di mana Mark terlihat pulang lebih awal karena mengalami insiden kecil saat bekerja. Heather dengan sigap memberinya obat nyeri dan memeriksa luka di kakinya. Heather memanfaatkan momen ini dengan mencoba menarik perhatian Mark dengan mengatakan bahwa dia sangat menginginkan keluarga dan suami seperti Mark. Bahkan, Heather mencoba mengajak Mark untuk indehoy. Namun, Mark segera menjaga jarak dan tidak ingin terjebak dalam situasi tersebut. Dia dengan sopan meminta Heather untuk segera pulang. Namun, setelah menunggu cukup lama, Mark menyadari bahwa Heather belum juga meninggalkan rumah.
Karena penasaran, dia memeriksa rekaman CCTV dan terkejut melihat Heather terlihat melepaskan pakaiannya di depan kamera untuk menggodanya. Iman Mark mulai goyah dan mulai berpikir untuk menemui Heather yang sudah memberikan kode dari dalam kamar. Karena iman Mark hanya setipis kulit bawang, Mark pun tak kuasa menahan hasratnya dan akhirnya melakukan hubungan terlarang dengan Heather. Sementara itu, Linda yang tidak mengetahui apa yang terjadi, pulang ke rumah dengan membawa beberapa kamera pengawas berbagai bentuk. Dia kemudian memasangnya di beberapa tempat, seperti di kamar pribadinya, kamar Chloe, dan dapur, tanpa ada yang tahu, termasuk suaminya. Beberapa hari kemudian, pementasan talent show di sekolah Chloe akan dilaksanakan sore ini. Setelah menyiapkan seragam Chloe, Heather mendatangi Mark ke kamarnya untuk membantu memasangkan dasinya. Mark berusaha menolak sikap berlebihan dari Heather, tetapi karena Heather memaksa, Mark pun tak berdaya dan pasrah. Setelah itu, Heather bergegas keluar dan masuk ke mobil. Kemudian, dia menghubungi layanan darurat 911. Operator, what's your emergency? Please, you have to help me. Linda, yang sedang terburu-buru untuk menghadiri acara Chloe, tiba-tiba dihentikan polisi. Awalnya, dia mengira karena melanggar lalu lintas. Namun polisi menjelaskan bahwa ada laporan tentang dugaan penculikan anak yang menggunakan mobil seperti mobil Linda. We received a call that a woman in a car matching this description abducted a child. Abducted a child? This is a mistake. I'm coming from work. Meski tidak ditemukan bukti penculikan, Linda tetap harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tentu saja ini adalah jebakan yang dibuat Heather agar Linda terlambat dan tidak bisa menyaksikan penampilan Chloe. Malam harinya, Linda akhirnya pulang ke rumah, tapi pementasan Chloe sudah selesai. Chloe terlihat marah dan tidak mau berbicara dengan ibunya. Curiga bahwa Heather berada di balik kejadian ini, Linda langsung menginterogasinya. Dia bahkan mengancam akan melaporkan Heather kepada orang tuanya. Heather terlihat ketakutan dan akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya melarikan diri dari rumah 6 bulan lalu karena sering diperlakukan kasar oleh keluarganya. Dia juga mengungkapkan bahwa rumahnya berada di luar kota. Heather siap berhenti bekerja asalkan Linda tidak melaporkannya kepada orang tuanya. Melihat Heather menangis menceritakan kisah hidupnya, Linda merasa sedikit tersentuh meski kesal karena telah dibohongi. Mark justru membela Heather, mengatakan bahwa Linda seharusnya berterima kasih karena Heather sudah bersusah payah mendukung Chloe selama pementasan. Heather kemudian diizinkan pulang sementara untuk menenangkan diri. Setelah Heather pergi, Linda dan Mark bertengkar. Mark menyalahkan Linda karena melampiaskan kekesalannya pada Heather. Dia juga menegaskan bahwa Heather telah membantu Chloe tampil percaya diri saat talent show. Kejadian ini membuat Linda semakin curiga tentang siapa sebenarnya Heather. Dia mencoba menghubungi nomor bekas majikan Heather sebelumnya. Namun, nomor itu ternyata milik Heather sendiri. Dan tentu dia tidak mau menjawab panggilan Linda. Heather, yang menyadari jika Linda serius mencari tahu tentang dirinya, kemudian mulai memikirkan cara untuk menyerang Linda. Dan ketika Linda mencoba memeriksa rekaman CCTV untuk mencari bukti, dia terkejut bahwa semua rekaman CCTV sudah dihapus. Rupanya, Mark sengaja menghapus rekaman itu untuk menutupi hubungannya dengan Heather. Mark berdalih bahwa memata-matai seseorang adalah tindakan ilegal. Linda terkejut dengan sikap Mark yang tiba-tiba berubah. Padahal ide memasang CCTV adalah kesepakatan mereka berdua. Right, spying on people like this. Are you defending her? Ucapannya itu tampak seperti membela Heather. Mark juga mengatakan, kebohongan Heather adalah hal yang wajar, karena setiap orang pernah melakukannya. Perdebatan semakin panas ketika Mark menyindir kalau Heather lebih peduli pada Chloe dibanding Linda, yang lebih mementingkan karir daripada keluarganya. Pertengkaran mereka pun semakin panas, sementara Heather diam-diam menyaksikan dari kejauhan dengan tersenyum bahagia melihat konflik yang ia ciptakan. Keesokan harinya,
Linda yang semakin penasaran tak sengaja mendengar Chloe dan Heather berbicara tentang nama ayah Heather yang bernama Jack Lambert. Linda kemudian meminta bantuan seorang pegawai toko CCTV untuk melacak alamat orang bernama Jack Lambert. Sebelum berangkat ke lokasi, Linda mengirimkan pesan suara memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat. Leave a message. Hey, babe, it's me. Listen, I have to work late tonight, so don't wait for me for dinner. Heather pun memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura menyiapkan makan malam karena sebentar lagi Linda pulang. Padahal ini hanyalah triknya untuk bisa berduaan lagi dengan Mark. Heather mencampurkan sesuatu di minuman Mark yang langsung membuatnya mabuk, dan terjadilah perbuatan terlarang itu kembali. Linda pun akhirnya berhasil menemui Jack Lambert dan istrinya. Pasangan suami istri ini sangat terkejut mendengar nama Heather. Mereka segera mempersilahkan Linda masuk dan mengungkapkan bahwa Heather memang kabur dari rumah beberapa bulan lalu. Untuk memastikan Heather yang dimaksud adalah orang yang sama, Linda meminta Jack memperlihatkan foto Heather. Namun, Linda terkejut melihat foto-foto Heather seperti gaya model majalah dewasa. Dengan bangga, Jack mengatakan bahwa Heather sangat cantik dan dia suka memotret putrinya dengan gaya seperti itu. Linda akhirnya memahami alasan Heather minggat dari rumah. Ia segera mengatakan bahwa Heather yang dia maksud bukanlah orang yang sama. Linda pun segera meninggalkan rumah itu. Malam harinya, Linda kembali ke rumah dan melihat Mark sudah tertidur. Keesokan harinya, Linda menceritakan mengenai pertemuannya dengan orang tua Heather. Linda mengatakan kalau Heather berasal dari keluarga yang bermasalah dan tidak heran melihat perilaku Heather saat ini. Mendengar hal itu, Mark akhirnya setuju untuk memecat Heather. Ketika Heather datang, Linda mengatakan kalau dia sudah bertemu dengan orang tuanya. Heather pun tampak sangat terkejut. Linda menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima semua kebohongan Heather dan kecewa karena Heather tidak jujur sejak awal. Meskipun Linda merasa kasihan dengan kondisi Heather, tapi dia merasa harus mengambil keputusan memecatnya demi kebaikan keluarganya. Heather pun diberhentikan dari pekerjaannya. Saat di kantor, Linda sedang melakukan presentasi di depan klien. Namun, tiba-tiba monitornya menampilkan adegan intim Mark, suaminya bersama Heather di atas ranjang mereka. Terkejut dan malu, Linda pun segera meninggalkan kantor. Why did you fire her? She was my best friend. Go to your room, Chloe. Dia melampiaskan kemarahannya pada Mark karena telah melakukan perbuatan bejat bersama Heather. Did you do this to us? In our bed? Mark hanya terdiam, meminta maaf. Sorry. I don't even know what happened. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba Linda teringat kepada Chloe yang sebelumnya merajuk. Dia pun langsung memeriksanya ke kamar, dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat Chloe tak ada di sana, dan sudah pasti Heather telah menculiknya. Kemudian mereka melaporkan penculikan itu pada polisi, dan terungkap fakta jika Jack Lambert bukanlah ayah kandung Heather, melainkan ayah angkatnya, di mana Heather diadopsi dari rumah sakit Saint Anthony, yang artinya Heather tidak memiliki orang tua kandung. Seketika wajah Linda sedikit berubah ketika mendengar nama rumah sakit itu. Linda pun segera memeriksa rekaman CCTV, dan ternyata Heather bersembunyi di bawah ranjang, lalu membawa Chloe kabur. Dalam rekaman itu, Heather meminta Linda datang ke proyek renovasi rumah Mark seorang diri, tanpa polisi, kalau ingin Chloe selamat. You'll meet me at your husband's construction site. No police. No Mark. Linda pun segera bergegas ke lokasi. Dan sesampainya di sana, dia menemukan Heather yang sudah menyandra Chloe menggunakan pistol paku di sebuah kamar. Linda meminta Heather melepaskan Chloe. Karena melihat ketakutan Linda kehilangan Chloe, Heather pun menguak sebuah rahasia hubungan antara dirinya dan Linda. Tapi Heather mau Linda sendiri yang mengatakannya agar Chloe mengetahui rahasia Linda selama ini.
Chloe doesn't know. I wanted you to tell her yourself. Mommy left me in the cold, outside a hospital with nothing but that bear. Tell her what kind of a mother you really are. Linda pun mengerti tujuan Heather yang mengaku sebagai anak Linda yang ditelantarkan sejak bayi. Lalu, Linda pun menceritakan sebuah kisah di masa lalu, di mana dirinya melahirkan seorang bayi dari hasil hubungan dengan pasangannya. Namun karena saat itu dia masih muda dan tak mampu merawat bayinya, dia pun meninggalkan bayi itu di teras rumah sakit agar diadopsi orang lain. Mendengar pengakuan itu, perasaan Heather semakin terluka dan hancur. Bagaimana Linda tega mencampakkannya begitu saja tanpa rasa belas kasihan. Sementara Linda hidup bahagia bersama keluarganya tanpa menghiraukan keberadaannya selama ini. Do you have any idea what it was like for me, Mommy? I dreamed every day of finding you. Untuk itulah dia melacak keberadaan Linda. Dan akhirnya setelah 18 tahun berhasil dia temukan. I waited until the day I turned 18. Until I was free. And I saw that you didn't miss me at all. You were happy without me. You and your perfect little family. Namun, fakta lain justru diungkap oleh Linda. Bahwa ketika dia meninggalkan bayinya di luar rumah sakit, Linda memasangkan kalung liontin. Dan setelah 8 tahun, dia mencoba mencari keberadaan anaknya itu. Dan ternyata anaknya telah tewas dalam sebuah kecelakaan bersama ibu angkatnya. Dan kalung itu ada pada dirinya saat ini setelah diberikan oleh ayah angkatnya. Yang artinya Linda bukanlah ibu kandung Heather seperti yang dia sangka. Right, Heather, it's the truth. You were not the only safe haven baby that night. And you are not my daughter. Seakan tak percaya, Heather kemudian menyerang Linda hingga pingsan. Dan tak berapa lama, Mark pun tiba di lokasi. Mark yang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, mengira jika Heather melakukan semua ini karena ingin hidup bersamanya, yang kemudian tak luput dari serangan Heather. Are you gonna kill her? So we can be together. You, me, Chloe. So sweet how you think this is about you. Daddy, alright? Hingga tiba-tiba Linda terbangun dan terlibat adu fisik dengan Heather. Dalam pertarungan ini, Linda berhasil menjatuhkan Heather dari lantai 2 hingga terhempas ke tanah. Okay, sweetie. Di akhir film, terlihat pemandangan di dalam kabin pesawat. Seorang nenek yang melihat seorang ibu muda menggendong bayinya. Dan ternyata itu adalah Heather yang membawa seorang bayi bernama Marcus. Dan kemungkinan besar, bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya bersama Mark beberapa waktu yang lalu. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton alur cerita film yang berjudul Nanny Camp ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.